Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Classy People dan juga sahabat SPH? Anda kembali mencermati podcast Semen Padang Hospital bersama saya Siska Diandra. Nah, episode kali ini sangat spesial nih karena kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya ini terkait dengan kesehatan perempuan. Topik kita di episode kali ini adalah Better Diagnostic for Better Life, Ginekologi Diagnostik Update. Nah, dengan kemajuan teknologi medis, proses diagnosa penyakit pada organ reproduksi wanita itu semakin cepat, semakin akurat, dan tentunya bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dan saat ini saya sudah bersama Dr. Syamel Muhammad, SPOG Kaong, dokter spesialis Obgyn dan konsultan onkologi dari Semen Padang Hospital. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dok, kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Semangat banget kayaknya, Dok, ya? Semangat, baru selesai makan. Jadi semangatnya masih up ya, Dok? Masih up. Oke, kita langsung aja Iya. Membuka perbincangan kita dengan topik yang sangat menarik sekali di siang hari ini. Nah, sebagai pembuka, Dok, bisa dijelaskan dulu nih apa yang dimaksud dengan diagnostik ginekologi dan sejauh mana peran diagnosa dalam menangani penyakit-penyakit ginekologi. Silakan, dokter. Oke, terima kasih Bu Siska. Sebagai pembuka, judulnya sebenarnya cukup berat ya. Better Diagnostic for Better Life. Ya. Artinya secara dini, kita mengetahui secara dini segala macam penyakit apapun itu, tidak harus di bidang ginekologi, mau penyakit jantung, mau penyakit hipertensi dan lain-lain. Kalau kita tahunya cepat, lebih dini kita tahu, tentu akan lebih baik. Nah, di bidang ginekologi yang sering jadi kendala selama ini, ada kadangkala untuk melakukan diagnostik pun tidak dikerjakan. Jadi itu yang sering terjadi, jadi sering terlambat. Artinya kalau kita mampu melakukan diagnostik secara cepat, tepat, dan lebih confirm secara pasti, itu tentu nanti manajemennya juga akan lebih baik. Artinya ada yang tidak perlu diapa-apakan seharusnya, jadi harus kalau diagnostiknya bagus tidak akan ada miss di sana, seperti itu. Sebenarnya apa aja nih, Dok, jenis penyakit atau kondisi yang bisa dideteksi melalui pemeriksaan ginekologi modern saat ini? Oke, sebenarnya kalau dikatakan modern, nggak juga, karena kan sebenarnya hal ini sudah lama di dunia, di Indonesia juga banyak. Cuman permasalahan kita kan kadang informasi itu tidak sampai. Betul. Dan kadang juga informasi itu yang disampaikan satu, nyampainya 10 kan. Dan kadang yang 9-nya tidak sesuai. Jadi saat ini seperti kelainan di rahim, misalnya gangguan haid, nyeri haid, kemudian ada perdarahan pasca menopause, pembengkakan perut, gangguan buang air kecil. Kadang itu seringkali justru penyebabnya adalah kelainan-kelainan di ginekologi. Nah, yang sering terjadi, kadang ibu-ibu, masyarakat, perempuan, kadang dia tidak terlalu aware dengan kelainan di bidang rahimnya, bidang reproduksinya, sehingga seringkali membuat diagnosis itu terlambat, sehingga akibatnya tentu hasilnya juga nggak akan bagus. Kasihan perempuannya sebenarnya kalau tidak didiagnosis dengan baik, dia akan delay itu sangat berhubungan dengan ya pertama kesehatan ya, kedua fertilitasnya, ketiga tentu ya nyawanya dan lain-lain. Kalau terlambat tentu tidak akan bagus, seperti itu. Nah, dalam kasus kanker ginekologi seperti kanker serviks begitu ya, Dok, ovarium atau rahim. Nah, itu seberapa penting deteksi dini pada kasus-kasus ini, Dok? Dan apa dampaknya kalau terlambat terdiagnosa? Oke, penting sekali. Untuk diagnosis secara dini sangat penting. Yang misalnya nih, saya ambil satu contoh ya, kanker serviks lah yang paling banyak. Sebenarnya kanker ovarium juga update-nya sangat banyak sekali. Saya coba dengan kanker serviks. Saat ini kan pemeriksaan untuk pencegahan, kalau kita bicara pencegahan, dia kan ada level primernya nih betul-betul awal sekali. Kemudian ada pencegahan yang sekunder, tersier baru. Nah, untuk kanker serviks mungkin banyak yang belum tahu nih pencegahan primernya apa. Salah satunya sekarang sudah ada vaksinasi.
Kemudian pencegahan sekundernya apa? Adalah dengan melakukan deteksi dini. Nah, deteksi ini banyak sekali yang bisa dikerjakan. Salah satunya ada pemeriksaan SPP DNA, pap smear, IVA test, kemudian ada sekarang kolposkopi, ada untuk mendeteksi kelainan di rahim bisa dengan hysteroscopy. Nah, seringkali masyarakat kita mungkin karena dia belum mengetahui ya, akibatnya sering timbul takut, malah sering salah persepsi. Saya kan nggak ada gejala, ngapain saya pap smear? Saya kan nggak ada gejala, ngapain saya periksa SPP DNA? Sebenarnya pola pikir seperti itu yang harus dirubah. Karena kalau kita diagnostiknya tidak baik, akibatnya delay, life-nya nggak better jadinya kan. Nah, jadi dengan kita melakukan diagnosis secara dini, secara baik, segala macam kelainan yang bahkan sebelum gejalanya mulai itu bisa didiagnosis dengan lebih baik. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostik ginekologi di Rumah Sakit Modern seperti Semen Padang Hospital ini, Dok, teknologi apa nih yang saat ini digunakan dan apakah itu aksesnya terbuka untuk masyarakat umum, Dok? Oh ya, di Semen Padang nih saya rasa sudah cukup lengkap ya untuk pemeriksaannya. Pertama, kita di sini punya endoskopi yang lengkap. Endoskopi seperti hysteroscopy. Mungkin banyak yang belum tahu hysteroscopy itu apa. Hysteroscopy itu adalah kita menggunakan alat canggih, hysteroscope namanya. Jadi alatnya kecil sekali, lebih kecil daripada pulpen itu, tipis. Kita bisa masuk dari bawah, dari vagina, langsung masuk ke dalam rahimnya. Jadi kita bisa secara langsung melihat kelainan di rahim. Misalnya ada gangguan haid, perdarahan. Kemudian kita diagnostik secara imaging, ultrasound misalnya. Kita ketemu, oh ini ada sesuatu di rahimnya. Cuman kan itu imaging. Imaging tuh kelemahannya dia tidak bisa secara pasti, tidak dilihat secara langsung kan. Kemudian kita lanjutkan dengan diagnostik yang lebih baik, hysteroscopy. Kita masuk secara endoskopi ke dalam rahim. Oh, ternyata polip itu daging tumbuh. Oh, ternyata hanya infeksi. Oh, ternyata ada benda asing. Atau IUD misalnya. IUD-nya ternyata miring posisinya. Udah lari kemana-mana. Dengan hysteroscopy itu bisa dilihat. Bahkan kalau kadang susah buka IUD, kadang kan ada di lainan primer, nggak bisa. Dengan hysteroscopy kita bisa dengan aman dan pasti untuk membuka IUD-nya, seperti itu. Jadi hysteroscopy itu salah satu tools yang ada di Semen Padang yang saat ini mungkin salah satu yang paling penting. Kalau zaman dulu ya orang USG itu udah biasa ya. Kalau sekarang sebenarnya udah naik ke level endoskopi. Kemudian ada lagi laparoskopi. Laparoskopi mulai dari laparoskopi diagnostik sampai laparoskopi untuk treatment sebenarnya bisa ada di sini. Seperti itu. Banyak lagi yang lain, cuman salah duanya itu yang akan salah saya. Duanya. Oke. Ini ternyata peralatannya sekarang ini tuh sudah sangat modern sekali ya, Dok. Betul. Dan di era digital ini di mana sebenarnya akses informasi itu sangat mudah didapatkan. Betul. Tapi pada kenyataannya masih banyak wanita-wanita perempuan di luar sana yang enggan atau bahkan takut nih, Dok, untuk melakukan pemeriksaan seperti tadi dokter sudah mention juga ya, pap smear atau USG transvaginal gitu, Dok ya. Nah, jadi bagaimana nih dokter menyarankan agar pemeriksaan ini menjadi bagian dari rutinitas kesehatan wanita? Oke. Jadi pertama tadi menyinggung era digital ya. Sekarang tuh informasi sangat banyak. Betul. Di internet banyak, mudah sekali. Cuman yang perlu dipilah, kadang informasi itu banyak, mohon maaf. Mungkin dari 100, 80%-nya mungkin bukan saya menyebutkan salah, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Nah, bagaimana caranya memilahnya? Kita pakai yang cukup terjamin lah, misalnya Wikipedia. Misalnya kita punya AI, ChatGPT atau apa, silakan gunakan. Itu saya rasa akan jauh lebih baik. Nah, sekarang kenapa masyarakatnya tetap takut ya, nggak mau? Nah, karena informasi tadi. Jadi kadang dia baca, mohon maaf, vlog orang yang dalam tanda kutip kadang ada tendensius lain-lain, sehingga seringkali seperti menakuti orang tersebut. Ya, jadi informasi itu sebenarnya yang perlu diolah. Apalagi di zaman digital kan. Harus lebih aware kita terhadap informasi yang banyak beredar.
Mungkin. Nah, kemudian kan ada juga beragam tanggapan gitu dari masyarakat ya dok. Ada yang menganggap bahwa pemeriksaan ginekologi ini hanya untuk wanita yang sudah menikah atau yang memiliki gejala aja. Nah, ini tuh sebenarnya benarkah seperti itu atau kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk mulai rutin melakukan pemeriksaan ini dok? Oke. Jadi pemeriksaan ginekologi ini dikerjakan pada seluruh usia sebetulnya. Tidak harus, dia belum menikah berarti nggak boleh periksa ke dokter ginekologi. Salah juga. Justru kalau berdasarkan insiden, kan kalau kita lihat data ya, kebanyakan seperti ovarium ya. Tadi saya nyinggung sekarang ovarium lah. Yeah. Ovarium sel telur, tahu ya? Sel telur. Nah, kalau ovarium tuh justru yang banyak kelainan tuh di usia muda. Kurang di 20 tahun. Nah, itu biasanya dia kelainannya bahkan banyak yang sifatnya malignan. Kemudian banyak lagi dia setelah menopause, di atas 40, di atas 50 tuh banyak lagi. Jadi tidak harus sudah menikah, tapi di usia muda. Nah, sekarang berapa kali, kapan kita periksa? Kalau kita beranggapan, belum ada gejala, ngapain periksa? Sebenarnya itu pemikiran seperti itu sebenarnya yang harus dirubah. Karena kan sesuai dengan pepatah nenek kita dulu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, artinya kalau mencegah ya jangan ditunggu gejala. Kalau ada gejala artinya dia sudah sakit kan. Ya gejala nggak harus gejalanya, karena di kita nih yang dikatakan sakit tuh ya literally sakit. Betul. Bengkak tuh bukan sakit. Ya. Berdarah tuh bukan sakit. Betul. Jadi kadang pemahaman seperti itu di masyarakat yang perlu dirubah. Jadi cuma bengkak nggak ada sakit. Jadi kadang delay dia jadi. Delay diagnostik, delay treatment, outcome-nya juga nggak akan bagus. Jadi sakit tuh nggak harus literally sakit. Bengkak, gejalanya itu juga sebenarnya udah ada gejala. Bahkan sebelum ada gejala, kalau standarnya sekarang minimal itu 1 tahun sekali periksa ginekologi. 1 tahun sekali dok ya? 1 sekali minimal. Okay. Kemudian untuk yang sudah ada gejala seperti nyeri head atau keputihan berlebih atau pendarahan yang tidak normal, itu apakah harus segera diperiksa dok? Atau bagaimana nih membedakan antara yang normal dengan yang memang perlu perhatian serius gitu dok? Oke, ya sama kembali ke tadi kan, apakah harus segera diperiksa? Apakah harus menunggu gejala yang berat? Artinya, nah itu pemikiran seperti itu harus dirubah. Nah sekarang kan kita harus membedakan nih mana yang, nih masih dalam tanda kutip batas normal lah. Nah kalau kita macam-macam karena gejalanya, nyeri head misalnya. Head itu dalam kondisi normal dia sebenarnya hanya cramping, kram perut ringan. Tapi kalau dia sudah ngeluh sakit, berarti itu sudah nggak normal. Kemudian berdarah head itu biasanya dalam kondisi normal dia berdarah, tapi tidak ada bergumpal. Begitu dia bergumpal, berarti itu sudah kondisi abnormal. Ya jangan ditunggu berdarah banyak dulu. Nah seringkali kan di masyarakat kita, ya itu kadang datangnya delay, sehingga treatmentnya pun delay, diagnostiknya delay, nggak optimal, sehingga seluruhnya jadi terlambat ke belakangnya. Oke, nah kalau dari sudut pandang dokter sebagai konsultan onkologi, apa saja tanda awal kanker ginekologi yang biasanya tuh paling sering gitu diabaikan oleh pasien dok? Dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal ini? Oke, kalau kanker ginekologi itu sangat luas, banyak sekali. Kalau bicara kanker septik, gejalanya apa? Berdarah. Berdarahnya kapan? Kadang di luar head, kadang mohon maaf setelah berhubungan berdarah, postcoital bleeding. Itu gejala, tapi itu sudah kanker. Seharusnya sebelum terjadi kanker kita diagnosis dini sebelum ada gejala dengan pap smear, IVA test, kolposkopi. Tadi belum disebut ya kolposkopi. Salah satu lagi adalah kolposkopi. Nah, kalau ovarium gejalanya apa? Ovarium ini agak tricky dia. Kenapa saya sebut tricky? Karena ini di dalam perut. Dia biasanya gejalanya tidak khas. Sering delay. Kenapa? Ya memang karena gejalanya tidak khas. Kalau dia kistik besar, bengkak perutnya. Kalau dia kistik lengket ke organ-organ lain, sakit dia. Kalau dia kistik menekan ke kandung kencing, sering buang air kecil dia. Kalau dia kistik menekan ke saluran cerna, gangguan BAB dia munculnya. Jadi gejalanya nggak khas. Nah itu yang sering membuat delay. Makanya sekarang standarnya itu adalah adanya pemeriksaan ginekologi oleh ahli gin
minimal setahun sekali. Karena yang untuk ovarium tadi, karena untuk ovarium dia gejalanya nggak khas. Tumor kandungan apalagi? Ada miom, ada endometriosis, ada adenomyosis, gejala macam-macam. Jadi sangat bervariasi sekali untuk gejala awalnya. Oke. Jadi jangan tunggu gejalanya muncul dulu ya, Dok ya. Itu yang paling penting. Makanya judulnya kan Better Diagnostic for Better life. Better Life. Kalau diagnosisnya delay, life-nya nggak better kan? Iya, betul. Kasihan. Nah, kemudian untuk mendukung deteksi dini ini dan juga penanganan kasus ginekologi di Semen Padang Hospital sendiri, itu bagaimana kesiapan fasilitas diagnostik dan tenaga ahlinya, Dok? Saya rasa kalau Semen Padang sudah cukup lengkap ya, karena kita punya alat endoskopi yang lengkap di sini. Ada hysteroscopy, ada laparoskopi, endoskopi, ada digital kolposcopy, kemudian ada pap smear jelas ada kan, IVA test dan lain-lain tuh ada di sini. Artinya cukup lengkap. Ya, memang bukan yang paling lengkap sedunia enggak, tapi untuk standar Sumatera Barat ini salah satu yang paling lengkap. Sebenarnya menarik sekali perbincangan kita di sore hari ini, Dok, dan banyak lagi yang ingin dibahas, tapi karena keterbatasan waktu, pertanyaan terakhir nih, Dok. Apa pesan dokter untuk para perempuan agar lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi dan tidak menunda pemeriksaan ketika muncul gejala? Ya, kalau saya pesannya satu, jangan tunggu gejala. Karena kalau tunggu gejala berarti itu udah delay. Ya, kalau apalagi sudah ada gejala kan, harus segera memeriksa ini. Karena terutama perempuan dia berbeda dengan laki-laki ya. Kalau wanita tuh sangat sensitif dia untuk organ reproduksinya. Delay diagnostik membuat delay kerusakannya akan parah. Dan kalau sudah kerusakan misalnya di sel telur, di perempuan itu irreversible. Sel telur kalau udah rusak nggak bisa diperbaiki. Dia udah rusak, nggak akan bisa diproduksi. Beda dengan laki-laki misalnya, produksinya untuk spermanya itu produksi terus. Kalau perempuan nggak, sel telurnya itu dari awal. Artinya kalau kita mendelay diagnostik, kita akan membuat kondisinya lebih parah. Mungkin ke nyawa tidak, mungkin ke nyawa masih jauh ya, tapi minimal itu akan sangat mengganggu fertilitasnya ke depan. Baik, terima kasih banyak dokter untuk waktu dan ilmunya di hari ini. Terima kasih. Semoga setelah mencermati episode kali ini makin banyak nih perempuan-perempuan di luar sana yang sadar akan pentingnya melakukan pemeriksaan ginekologi secara rutin, bahkan sebelum ada keluhan, begitu ya, Dok? Baik, Classy People dan juga sahabat SPH, saya Siska Diandra dan Dr. Syamil pamit. Wassalamualaikum and then see you.